Halo guys, kembali lagi di channel Mitologi, di mana kalian bisa nonton alur film secara ringkas di sini. Jangan lupa siapin gorengan sama teh anget dulu ya. Semoga film ini dapat menemani waktu santai kalian ya. Oke, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Masih ingat dengan film Pimak? Horor komedi Thailand yang populer beberapa tahun yang lalu. Kali ini kami akan membahas kelanjutan film tersebut, yaitu Daeng yang dirilis pada tahun 2022. Daeng merupakan sebuah film horor komedi Thailand yang menceritakan seorang hantu anak laki-laki. Si hantu ini juga berbaur dengan masyarakat dan hampir semua orang mengetahui identitasnya, kecuali teman-teman bermainnya. Apa jadinya jika teman-teman tersebut mengetahui identitas seorang hantu? Baiklah, langsung saja berikut alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan suasana sebuah desa di Thailand yang juga diiringi suara tangisan seorang bayi. Di saat yang sama, terlihat seorang bisu sedang melewati sungai dan mencoba mencari asal suara tersebut. Ternyata, suara itu berasal dari sebuah rumah tua. Di dalamnya terdapat seorang bayi laki-laki yang ditinggalkan di dalam ayunan. Saat si biksu ini mencoba menggendong bayi, tiba-tiba bayi itu pun berubah menjadi tengkorak. Dan dari sinilah cerita Daeng si anak hantu yatim piatu dimulai. Cerita kemudian berpindah menampilkan latar beberapa tahun setelahnya. Saat itu, seorang warga desa bernama Paman Eang sedang mencari ikan di sungai. Di saat yang sama, ia mendengar Daeng yang sudah tumbuh menjadi anak-anak kerap memanggil ayah dan ibunya. Paman Eyang ini sebenarnya juga sudah tahu identitas Daeng, namun ia masih suka ketakutan saat Daeng muncul dengan wajah pucatnya. Melihat Paman Eyang yang tidak mendapatkan ikan sama sekali, Daeng pun memberinya sebungkus makanan. Tapi tetap saja, si Daeng memberinya sambil meregang tangannya, sampai-sampai membuat Paman Eyang ketakutan dan segera pergi dari sana. Kemudian, kita akan beralih ke desa dan melihat 3 bocah berpenampilan ya. Seperti yang kalian lihat sendiri, yang paling gendut ini bernama Heng, kemudian ada Sri. Sementara bocah berkulit gelap ini bernama Samli. Kemudian disusul oleh Daeng dan teman wanitanya bernama Mali. Kelima anak ini sedang mencoba untuk melawan salah satu pria dewasa yang suka mabuk bernama Paman In. Dan perkumpulan ini mereka sebut dengan 5 elemen. Sebelum mereka menyerang pria tersebut, tiba-tiba Mali dipanggil ibunya dan harus segera pulang ke rumah. Sesaat kemudian, ketiga lainnya menyusul dan Paman In juga meninggalkannya yang membuatnya merasa kesepian. Sementara di tempat lainnya, saat kepala biara atau biksu sedang berada di tempatnya, tiba-tiba mereka kedatangan seorang biksu muda dan memintanya agar mengizinkannya belajar dharma di sana. Awalnya, Paman In dan Fai tidak mengizinkan biksu muda tersebut untuk tinggal di sana dan mencari tempat lain. Namun, sebagai seorang yang tegas, kepala biara akhirnya mengizinkan biksu untuk tetap tinggal. Pada malam harinya, saat kepala biara ingin melakukan ritual, ia diganggu yang membuat dirinya tidak tenang. Bukan hanya itu, Fai juga mengagetkan si kepala biara tersebut, hingga akhirnya mereka melihat Daeng yang juga tiba-tiba muncul di pojok ruangan. Di saat itu, Daeng menunjukkan wajah menyeramkannya, yang membuat kepala biara menjadi ketakutan. Kepala biara pun tidak bisa keluar karena Fai sengaja menutup pintu tersebut dari luar. Karena tidak punya pilihan lain, akhirnya kepala biara mencoba melompat dari jendela. Jangan rupa ngon. Namun, Daeng memintanya untuk tidak meninggalkannya. Akhirnya, kepala biara pun mengatakan kepada Daeng untuk tidak muncul dengan wajah menyeramkan seperti itu. Kepala biara ini tahu kalau Daeng kembali merindukan ayah dan ibunya. Untuk menghibur hati Daeng, kepala biara pun meminta Daeng untuk mengerjai biksu muda yang baru datang tadi. Saat itu, Daeng segera bergegas dan melakukan perintah tersebut.
ia mencoba menggerakkan semua jendela yang ada di sana. Bukannya takut, si biksu muda ini malah meminta Daeng untuk berhenti dan menunjukkan wajahnya. Daeng kembali muncul, menunjukkan wajahnya yang menyeramkan tersebut. Bukannya takut si biksu muda ini, malah tampak tenang dan bertanya tujuan kedatangan Daeng. Daeng pun mengatakan kalau seumur hidupnya belum pernah ketemu dengan orang tuanya. Hingga akhirnya, si biksu muda tersebut berjanji untuk membantu Daeng. Ke adegan selanjutnya, karena seluruh masyarakat sudah tahu identitas Daeng, mereka pun kerap kali mengantarkan sesajen ke rumahnya. Di hari yang sama, desa tersebut mengadakan festival yang membuat semua warga berkumpul di alun-alun desa. Saat orang tua bersiap untuk mendengarkan tausiah dari kepala biara, Daeng dan anak-anak lainnya pun bermain bersama. Ternyata, melihat keakraban Daeng dan Mali membuat ketiga teman lainnya cemburu. Di sisi yang berbeda, kepala desa pun memperlihatkan mereka dari kejauhan. Kasihan dengan Daeng, lagi-lagi ia memperingatkan warganya untuk tidak memberitahu anak-anak mengenai identitas Daeng yang sebenarnya. Namun, hal ini tidak bertahan lama. Saat mereka sedang bermain, tiba-tiba sebuah benda terjatuh dan hampir mengenai kepala seseorang. Daeng yang melihat hal ini kembali meregangkan tangannya dengan sangat panjang dan mengambil benda tersebut. Rupanya dilihat oleh Sri dan membuatnya merasa curiga. Ia pun mencoba mengatakan hal ini kepada teman-temannya, namun sayangnya teman-temannya terutama Mali sama sekali tidak percaya dengan apa yang ia katakan. Kecurigaannya tentang Daeng semakin bertambah saat Daeng mengatakan makanan yang ia bawa adalah hasil persembahan. Pada malam harinya, Paman Eyang kembali mencari ikan di dekat ladang pisang. Setelah mendapatkan beberapa ekor ikan dan katak, ia mencoba untuk mencari lainnya. Kemudian mendapatkan ikan, ia malah dikejutkan dengan sosok hantu anak kecil yang terlihat seperti hantu Daeng. Keesokan harinya, Paman Eyang pun menemui kepala desa untuk memberitahu apa yang terjadi. Tapi, tentu saja mereka tidak akan percaya karena Daeng tidak mungkin melakukannya. Keesokan harinya, kecurigaan Sri semakin bertambah, hingga akhirnya ia mencoba mempengaruhi teman-temannya. Ia juga membawa kalung jimat yang membuat si hantu kepanasan jika memakainya. Mereka mencoba meminta Daeng menggunakan kalung tersebut, namun hal ini tidak membuatnya bereaksi sama sekali. Hingga akhirnya, Daeng memindahkan kalung itu kepada Samle. Buat Samle seperti kesurupan, namun ternyata kakinya terinjak duri. Malam hari, dua orang pria terlihat sedang berada di kegelapan. Tiba-tiba, hantu anak kecil yang mereka kira sebagai Daeng tersebut kembali mengganggu, yang membuat mereka saling pukul satu sama lain, dan berakhir babak belur. Keesokan harinya, mereka pun kembali menemui kepala desa untuk memberitahu hal ini. Awalnya si kepala desa masih tidak percaya, namun melihat kondisi wajah mereka yang tidak berbohong. Sesaat setelah itu, tiba-tiba mereka pun kedatangan 3 orang aneh bergigi ompong yang mengaku sebagai dukun penangkap hantu dan akan membantu mereka. Namun, kepala desa menolak dan mengatakan tidak ada hantu yang mereka cari di sana. Mengetahui si kepala desa ini berbohong, dukun ini pun bersumpah kalau suatu hari nanti mereka akan membutuhkannya. Balik ke rumah kosong, saat itu Sri semakin ingin membuktikan kalau si Daeng ini adalah hantu. Ia pun mencoba melihat bayangan Daeng di sebuah cermin. Sebelum memperlihatkannya kepada 2 orang temannya, yang segera menghilangkan kaca cermin tersebut yang membuat teman-temannya tidak percaya padanya. Sama, ketika para biksu sedang membersihkan biara, biksu muda pun bertanya, mengapa hantu Daeng masih berkeliaran sedangkan ibunya sudah dikremasi. Kepala biara menjelaskan kalau mayat bayi tidak boleh dikremasi dan harus dikuburkan di suatu tempat. Namun, mereka sendiri tidak tahu di mana tubuhnya dikuburkan. Hal ini untuk mencegah orang-orang yang menggunakan tubuh Daeng untuk ilmu hitam. Sementara itu, Sri tidak lelah-lelahnya mempengaruhi kedua temannya. Kali ini, ia meminta mereka untuk melihat Daeng melalui selangkangan mereka sendiri. Karena Heng tidak bisa menunduk, akhirnya Samli dan Sri pun yang melakukannya.
Dan benar saja, mereka melihat dengan jelas kalau Daeng bukanlah manusia. Mereka pun mencoba untuk mengata-ngatai Daeng. Sementara saat itu Heng tidak bisa melakukan apa-apa karena ia tidak melihatnya sendiri. Ia hanya mengikuti teman-temannya. Hal ini pun membuat Daeng sangat sedih karena semakin lama ia akan kehilangan semua teman-temannya. Keesokan harinya, ia kembali mendekati mereka. Namun, mereka semua malah pergi meninggalkannya. Lama setelah itu, Mali yang belum tahu identitas Daeng datang untuk menghibur dan mengajak Daeng untuk bermain. Pada malam harinya, Daeng kembali menemui biksu muda dan mengatakan teman-temannya mulai meninggalkannya dan hanya Mali satu-satunya teman yang ia miliki sekarang. Biksu tersebut pun mengatakan kalau teman sejati tidak akan pergi dan ia harus bersiap suatu saat nanti. Semua orang pasti tahu identitasnya. Di saat yang sama, setelah teror hantu mirip dengan Daeng, juga melihat warga ketakutan. Mereka yang tadinya tidak takut mengantarkan sesajen, kini malah takut dan terburu-buru pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Mali kembali ke sana untuk bermain dengannya. Namun, tidak lama kemudian, Mali harus pulang ke rumah. Di saat itu pun, Mali teringat dengan perkataan ketiga bocah tadi, kalau Daeng bukanlah manusia. Ia mencoba membuktikan sendiri dengan melihat Daeng di antara kedua kakinya, dan di saat yang sama, Daeng mencoba menegangkan kakinya ke bawah untuk mengambil sebuah jeruk yang terjatuh. Dan benar saja, semua perkataan temannya benar, Daeng bukan manusia. Di saat itu, Mali yang kaget pun berteriak sekencang-kencangnya. Beralih ke adegan selanjutnya, karena ketiga dukun tadi sudah kesal dengan warga desa, ia pun menangkap seorang hantu anak kecil dan memintanya untuk menyebarkan teror kepada warga. Di saat yang sama, Daeng yang sudah kehilangan semua teman menemui biksu muda dan memintanya untuk membawanya kepada ayah dan ibunya. Si biksu muda ini pun bertanya di mana jasad Daeng dikuburkan. Daeng menjawab, jasadnya berada di bawah pohon, di dekat tenda biksu tersebut. Di malam yang sama, saat itu seorang warga sedang mabuk dan ingin buang air. Namun, tiba-tiba hantu yang meneror warga kembali muncul dan menakutinya. Si hantu tersebut juga mencoba menyerang pria tersebut. Tidak lama setelah itu, Daeng pun kembali muncul dan terjadilah perkelahian di antara kedua hantu itu. Di saat yang sama, kepala desa dan beberapa warga mendengar mereka dan mengejarnya. Hantu itu segera pergi, sementara mereka melihat Daenglah yang mencoba menyakiti pria tersebut sampai ia meninggal dunia. Keesokan harinya, saat persiapan kremasi, ketiga dukun ini kembali muncul dan menawarkan diri untuk menangkap Daeng. Karena tidak punya pilihan lain, kepala desa pun akhirnya setuju, namun dengan syarat jangan sampai menghancurkan rohnya. Di saat yang sama, seorang pria yang asing yang menggali tanah dan berhasil mendapatkan jasad seorang bayi. Di saat itu, kepala biara juga tahu sesuatu yang buruk akan terjadi pada Daeng, sehingga akhirnya ia mencoba mengejar dan mencegah mereka. Kepala biara dan para dukun itu pun akhirnya bertemu di perjalanan. Kepala biara juga dikagetkan karena biksu muda yang datang meminta bantuan kepadanya ternyata adalah bagian dari mereka. Mereka bersekongkol untuk mendapatkan jasad Daeng. Tanpa diduga, pembicaraan ini didengar oleh Mali dan ia tahu Daeng sebenarnya dalam bahaya. Ia dan Heng pun segera pergi ke rumah Daeng dan menemukan Daeng yang sudah kesakitan. Mereka ingin membantu Daeng namun tidak tahu bagaimana caranya. Hingga akhirnya, kedua teman lainnya pun datang untuk membantu mereka. Mereka segera membawa Daeng dari tempat tersebut dan bertemu dengan dukun dan warga desa. Di sini terlihat mereka mencoba meraih jasad tersebut, namun gagal, hingga akhirnya terjadi keributan terlebih dahulu. Warga desa dan para dukun tersebut saling menyerang satu sama lain dan membuat tubuh Daeng terlempar. Melihat kesempatan ini, Mali segera mengambil jasadnya dan pergi dari sana. Di saat yang sama, Fai juga menemukan jasad lain dan mencoba membuka ikatannya. Setelah ikatan jasad tersebut dibuka, muncul seorang anak hantu yang bernama
Ngen. Hantu inilah yang selama ini mengakui mereka semua atas perintah dukun tersebut. Singkat cerita, Mali dan ketiga temannya pun akhirnya sampai di penampungan setelah berhasil membuka ikatan yang ada dalam tubuh Daeng. Daeng kembali muncul dan membalas semua perbuatan dukun-dukun tersebut. Dengan kemarahannya, ia berhasil menghabisi dukun-dukun itu melalui tangan mereka sendiri. Lama setelah itu, tiba-tiba sebuah cahaya muncul dan sepasang suami istri muncul dari sana. Daeng yang tidak mengenali mereka pun bertanya siapa kedua orang tersebut. Ternyata itu adalah Nak, ibunya dan juga ayahnya. Daeng yang merindukan sang ibu pun akhirnya segera memeluknya dan menangis. Kedatangan sang ibu ke sana adalah untuk menjemput Daeng. Sebelum berpisah, ibunya meminta Daeng untuk mengucapkan salam perpisahan kepada teman-temannya. Di adegan perpisahan ini, terlihat kalau mereka masih sempat-sempatnya bercanda dan mengatakan kalimat-kalimat konyol. Film ditutup dengan penampilan jasad Daeng yang berubah menjadi abu dan film pun berakhir. Sekian guys review dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.